Halo sahabat budaya, perkenalkan nama saya Andrian Paulin, CEO dari tim RRQ. Senang sekali hari ini saya akan memandu sesi yang berjudul Mensana in Corpore Sano. Pada sesi kali ini, para pembicara akan hadir dan menyampaikan materinya yang bisa menjadi bahan pembelajaran kita dan diskusi kita bersama. Tapi sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program konferensi acara Pekan Kebudayaan Nasional 2020, agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tahun ini PKN kembali diselenggarakan dengan mengangkat tema tutur, kultur, dan luhur. Harapannya, lewat konferensi yang dibangun, ada diskusi lewat tutur, dan dalam upaya meningkatkan nilai budaya, kultur, yang mengakar dalam diri kita untuk kemudian ditinggikan di tengah masyarakat saat ini, kultur. Tanpa berlama-lama, mungkin saya akan panggil narasumber kita yang pertama. Dipersilakan Mas Syamsir Alam. Halo Mas. Halo Mas Andrian, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, narsum yang pertama kita dan kemudian saya perkenalkan narsum yang kedua kita, Mbak Indri. Halo Mbak Indri. Halo. Dan yang ketiga Mas Sugi. Halo Mas Sugi. Halo. Ya mungkin bisa dikenalin dulu nih, mungkin buat para sahabat budaya yang belum tahu Mas Syamsir Alam ini siapa pekerjaannya dan sedang sibuk apa. Oke. Halo, nama saya Syamsir Alam, saya mantan atlet sepak bola. Sekarang lebih sering di-entertain di TV, gitu. Pemain timnas. Pemain tim nasional, alhamdulillah. Luar biasa. Mungkin oke, dari Indri mungkin bisa diperkenalkan. Ya, halo semuanya, nama saya Indri Sherlina Tunggal, saya atlet e-sport. Atlet e-sport juara nasional ya. Kali juara nasional dan juara 2 internasional. Oke, mantap. Selanjutnya yang terakhir ada Mas Sugi. Mas Sugi mungkin bisa dikenalin sedikit, Mas Sugi. Saya Sugi Langus. Iya. Dari Bali. Saya penulis dan juga dikenal di Bali sebagai budayawan. Oke, terima kasih Mas Sugi. Jadi ada atlet sepak bola, pemain timnas, ada atlet e-sport juga, dan juga ada budayawan dari Bali, Mas Sugi. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, ada sedikit pemaparan yang ingin disampaikan oleh Mas Sugi. Dipersilahkan Mas Sugi. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Saya akan membagi slide yang kira-kira relevan dengan perbincangan hari ini. Kalau biasanya kita mengulang-ulang mensana in corpore sano itu berulang-ulang, tetapi jarang sekali orang yang mengikuti sebenarnya dalam konteks apa dan panjangnya seperti apa sih ungkapan ini gitu. Saya mencoba menerjemahkan apa yang berulang-ulang disebutkan ini, tapi banyak orang nggak tahu kepanjangannya seperti apa sebenarnya. Jadi mensana in corpore sano ini sebenarnya hanya penggalan dari kalimat panjang ya, yang di dalamnya sebenarnya kalau saya bacakan selintas saja, engkau harus berdoa untuk pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Mintalah hati yang gagah yang tidak takut mati, menerima bentang hari sebagai hadiah terkecil alam yang dapat menanggung segala jerih payah, yang tidak mengenal murka atau keinginan dan pikiran, kesengsaraan dan kerja keras Hercules lebih baik dari cinta dan jamuan makan serta bantal berburu halus sardana palus. Tujuanku untukmu, kau bisa berikan untuk dirimu sendiri. Yang pasti satu-satunya jalan menuju kehidupan yang damai adalah kebajikan. Jadi kutipan ini hanya dikenal atau dikutip selintas saja oleh kebanyakan orang. Nah, pada kesempatan ini saya coba mengkaitkan dengan budaya lokal. Sebenarnya kita punya tidak memori kolektif masyarakat Nusantara tentang jiwa yang raga yang sehat itu seperti apa? Karena ingat kita menarik ingatan kolektif masyarakat Indonesia tentang jiwa raga yang sehat,
atau apa namanya di dalam badan yang sehat, benarkah ada jiwa yang sehat gitu. Di dalam kearifan masyarakat lokal ada ungkapan lisan, ada tertulis tentang hal ini. Karena background saya filologi, jadi berurusan dengan teks manuskrip Nusantara, jadi saya coba mencari yang tertulis ya. Jadi di dalam perspektif manuskrip Nusantara, naskah-naskah yang ada di Nusantara, kita banyak sekali sesungguhnya konten atau pesan-pesan bagaimana menjaga jiwa kita agar sehat, badan kita sehat, ada keseimbangan antara jiwa, pikiran, dan badan gitu. Nah, topik mensana in corpore sano ini menarik sekali saya paparkan kalau nanti ada Mbak Indri dan Mas yang lainnya yang akan cerita. Saya akan cerita dari segi konsep Nusantara tentang kesehatan pikiran dan juga badan dan juga bagaimana hal ini digabungkan. Nah, tadi saya sampaikan kalau di Nusantara itu ada berbagai konsep sehat dari manuskrip dan juga kearifan Nusantara. Tema hari ini mensana in corpore sano, saya ingin sekedar merefresh saja bahwa ini sebenarnya sebuah puisi panjang yang disingkat dikutip begitu saja, banyak orang yang tidak tahu konteksnya. Saya akan bacakan sedikit ya. Sebenarnya ini pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Itu konteks daripada diskusi hari ini. Tapi kalau kita baca keseluruhan, maka ini adalah anjuran dan juga untuk berdoa sekaligus berusaha menjaga pikirannya. Boleh saya kutipkan, kau harus berdoa untuk pikiran yang sehat dalam tubuh yang sehat. Mintalah hati yang gagah, yang tidak takut mati, dan menerima bentang hari sebagai hadiah terkecil alam, yang dapat menanggung segala jerih payah, yang tidak mengenal murka atau keinginan dan pikiran, kesengsaraan dan kerja keras. Hercules lebih baik dari cinta dan jamuan makan serta bantal berbulu halus sardana palus. Pujianku untukmu, kau bisa berikan untukmu sendiri. Yang pasti satu-satunya jalan menuju kehidupan damai adalah kebajikan. Jadi antara konteks sehat di dalam pikiran yang sehat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, atau sebaliknya, itu sebenarnya ada penutupnya yang cukup menarik. Jadi satu-satunya jalan menuju kehidupan yang damai, jadi sehat badan dan pikiran, tujuannya adalah kedamaian, tapi juga harus dilengkapi oleh kebajikan gitu. Nah, ini dalam perspektif dan memori masyarakat Nusantara seperti apa gitu, jiwa raga yang sehat. Nah, kita melihat dari segi kearifan Nusantara, ada yang pesan-pesan lisan untuk menjaga hati nurani gitu, jiwa raga ya, jadi untuk tulus kepada negeri, kepada bangsa gitu. Itu ada yang tertulis dan juga yang lisan. Nah, di dalam tradisi lisan atau folklore, ada folklore kesehatan. Jadi ada kiat-kiat hidup bagaimana merawat diri agar sehat lahir batin ya. Ini hanya ilustrasi saja, masih ada tradisi minum jus jamu ya di Bali. Itu dan ini ada tulisan manuskrip kita yang saya tadi cerita, ini daun lontar, kemudian ditulis pesan-pesan kesehatan di dalamnya. Banyak sekali ada pesan-pesan kesehatan di dalamnya. Tapi sebelum jauh ke sana, apakah yang dimaksud dengan sehat lahir batin dalam konteks kebetulan saya adalah filologi Jawa kuno dan juga Bali dan juga naskah-naskah Jawa pada umumnya, itu ada konteks sehat lahir batin itu ada 3 aspek ya. Jadi yang namanya sehat lahir batin itu apakah kita mendapatkan kesukaan hati ya, kesukaan di dunia, kesukaan di dunia, tapi kesukaan selanjutnya kan yang ingin diraih adalah kesukaan yang paramasuka, itu bersifat individual. Nah, kalau orang yang hanya ingin mencapai itu saja, secara holistik kita belum, tapi bagaimana mengajak orang untuk sehat atau untuk berbahagia. Itu di lingkar yang sebelah kanan ini ada hita namanya. Hita itu mendorong untuk orang sama-sama mencintai diri, saling membantu, kemudian mencapai
kedamaian bersama dalam badan yang sehat dan yang sehat, sehingga muncul kerta itu artinya kesejahteraan lahir batin baik di dunia dan nantinya kalau pertandingan akhirat menuju ke sana. Di konteks itulah menjadi cita-cita dalam naskah-naskah Jawa kuno, Bali, dan juga saya pikir ini adalah kearifan yang hampir ditemui di banyak suku bangsa atau di suku Indonesia. Kita juga mengenal namanya konsep manusia itu disebut buana alit ya, jadi jagat kecil, mikrokosmik. Kemudian dunia ini disebut buana agung. Jadi pada titik kita berolahraga atau melakukan aktivitas, sebenarnya buana alit sedang berinteraksi atau connecting dengan buana agung ya, nafas kita, kemudian gerak kita dengan badan, gitu, dengan cuaca dan sekitarnya. Dalam cerita Jawa kuno atau Jawa sekarang disebut manunggal. Ketika ada kestabilan atau harmoni antara badan kita dengan gerak-gerik alam gitu, kita tidak mengalami diskrepensi gitu, atau tidak ada mengalami satu clash dengan alam, kita menjadi bahagia gitu. Nah ini saya loncat saja. Naskah-naskah ada banyak sekali, kita punya di Perpustakaan Nasional di Jakarta, ada di Perpustakaan daerah di Nusantara, ada berbagai naskah Nusantara, di Bali ada Gedung Turki begitu. Ini kita mendapat naskah-naskah tertulis tentang ajaran yang isinya kurang lebih sama dengan slogan yang menjadi topik diskusi hari ini ya. Kayaknya mungkin lain kali kita pakai slogannya yang Jawa kuno atau Jawa gitu kan. Ya. Nah ini bagaimana sesungguhnya tradisi kita dalam tanda kutip berolahraga menjaga badan dan hati kita, pikiran itu agar terjadi keselarasan. Dalam Melayu kuno disebut olah gerak ya, jadi ada olahraga itu, ada keterlibatan dengan alam seperti berburu, seperti bertani dan sebagainya. Kemudian ada tradisi wellness gitu, dan menjaga kebugaran tubuh sebelum jatuh sakit. Ini di tradisi Bali kita mengenal ada orang guna dusun. Jadi orang kalau mau menjaga kesehatan harus mengabdikan dirinya pada ruang sekitar atau orang-orang sekitar. Dengan melibatkan diri, kita bisa menjaga kesehatan kita. Ada wayah itu gotong royong, itu kebun hijau dengan komunitas kita. Kemudian bertani juga bagian daripada terlibatan kita menyediakan pangan. Jadi motifnya bukan hanya ekonomi, tapi juga terlibatan dalam penyediaan pangan lokal. Menari dengan menggambel itu di Bali biasa itu harus terlibat dalam kesenian sehingga orang bergerak tidak diam, mendapat kesenangan berjumpa dengan keluarga, saudara dan tetangga. Di situ dibuat badan kita menjadi imun, masyarakat menyebutnya seperti itu. Ada juga mesekul. Nah ini yang mesekul ini adalah keterlibatan kita pada kelompok hobi olahraga. Ada yang hobinya berburu, ada hobinya berenang, kemudian ada hobi yang lain ya. Bahkan kalau dalam zaman dulu ada hobi berburu ke hutan kan gitu, secara tradisional. Tapi sekarang yang muncul ada hobi-hobi yang modern juga banyak sekali muncul. Ini dianjurkan oleh kearifan. Nah yang paling penutup adalah kalau mau sehat secara batiniah itu harus tulus ngayah. Jadi dengan tulus kita melakukan kerja-kerja voluntary sehingga badan kita bergerak, tapi berkontribusi pada masyarakat. Nah ini berkontribusi pada masyarakat secara sukarela itu adalah titik sangat penting dalam menjaga badan dan pikiran. Jadi anjurannya tidak hanya sekedar olahraga, tapi keterlibatan sosial dan komunitas. Ini contoh-contoh kerja daripada bertani tadi kan orang-orang tua setua itu beliau masih bisa memanjat karena terlatih dari kecil untuk bergerak, badannya tidak mengalami obesitas semuanya, karena satu hari bisa 36 pohon seperti ini dipanjat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana mereka menjaga tubuh dan seimbang dengan tubuhnya, dengan pohon, dengan alam, dengan waktu yang harus benar naik pohon itu untuk mencari mira dan sebagainya. Ini tidak asing lagi, ada anak-anak kecil wajib terlibat di dalam kegiatan desa
dan di dalam komunitas, sehingga mereka secara sosial juga terampil untuk berbicara dan juga bersosialisasi. Jadi persiapannya cukup panjang, biasanya pementasan setengah jam itu bisa persiapan 3 bulan. Jadi olahraganya tinggi sekali, intensitas komunikasinya tinggi sekali juga kalau pementasan seperti ini. Dan keterlibatan Banjar atau satu kelompok desa yang terdiri dari 1.000 keluarga itu ikut di dalamnya, sehingga ini adalah kadang-kadang mereka adalah representatif daripada keluarga kita untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Nah, kalau yang di luar tarian dan sebagainya, ada berbagai tradisional sports di Bali ya, yang mereka juga ada tradisi-tradisi yang disucikan, jadi menghormati bahan-bahan yang dipakai, kemudian bagaimana mereka harus bertata krama ketika memulai permainan dan sebagainya. Ini hal-hal yang voluntary yang saya sebutkan tadi, ngayah itu membangun membangun di desa dan sebagainya. Kebanyakan di pedesaan di Bali dibangun dengan gotong royong, terlibat untuk membuat tembok tanah dan sebagainya. Nah ini itu sebagai pemula, tapi titik tengahnya adalah keterlibatan menjaga alam. Kalau mau tubuh kita sehat, kita harus terlibat menjaga alam. Ini pesan-pesan lingkungan. Yang penting adalah terlibatan kita untuk menjaga tubuh kita yang sehat. Kita tidak harus mengisolasi diri, tapi ikut dalam subadian atau ketahanan pangan gitu. Nah, ini penting sekali kita dari segi ketahanan pangan. Kemudian juga harus memahami pesisir dan sebagainya. Saya tidak mau terlalu panjang di sini, tapi kita lihat bahwa wellness atau segar waras Nusantara itu kan ada ya, semua suku, semua kelompok masyarakat itu punya pengetahuan lokal bagaimana menjaga kebugaran tubuh dan jiwa yang diwariskan, apakah lewat interaksi sosial, kemudian berbagai kegiatan-kegiatan ritual yang sifatnya seperti ritual, tapi itu peneguhan dan kesehatan jiwa raga. Jadi bukan pada apa yang dikerjakan, tapi dampaknya kepada tubuh dan juga kesehatan jiwa. Nah, kalau di Bali ada, saya tarik ya, ini naskah-naskah yang kami temukan di Bali. Balinese Wellness itu ada ya, bagaimana kita percaya ada pohon penyembuh yang kita rawat, kita tumbuhkan di sekitar, sehingga sebelum sakit pun kita sudah mendapat oksigen kalau menanam pohon-pohon penyembuh itu yang ada di sekitar kita. Kemudian juga ada loloh, ya loloh itu jamu tapi yang fresh ya, jadi di jus daun-daun itu ada. Kemudian ada yang bakti atau ritual yang ada di Bali itu, mari kita pisahkan Anda percaya atau tidak. Jadi banyak anak muda yang juga itu benar nggak, gitu kan, ada pertanyaan. Tapi bagaimana terlibat dalam komunitas itu menjadi penting sekali di luar konteks percaya atau tidak, sehingga masih tetap menjadi menjadi hal yang menyenangkan kalau kita berjalan dari desa yang jauh ke pantai gitu, membawa sesaji dan sebagainya. Ini kan penyehatan yang bersifat komunal ya, jadi ada semacam disebut yoga komunal. Jadi nah itu ada tradisi yoga juga, ada guru penyembuh atau balian, dan juga berbagai naskah-naskah kesehatan yang luar biasa banyaknya bisa berkontribusi pada kita. Ini ilustrasi saja, ada banyak cerita-cerita di Bali tentang bagaimana menjaga jiwa yang sehat, badan yang sehat, itu bukan hanya olahraga. Tadi saya ceritakan olah tubuh dan gerak tubuh dalam tarian, dalam gamelan, dalam kerja gotong royong, itu disampaikan olahraga tradisional. Nah, yang penutup ini adalah bagaimana juga asupan nutrisi dan juga kesehatan kita perlu dijaga. Dan orang-orang tua punya resep-resepnya dari bagaimana daun-daun di sekitar kita ini bermanfaat buat tubuh kita. Saya pikir itu dulu, Mas. Jadi saya terima kasih atas waktunya. Mungkin waktu saya persilakan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Mas Ugi, pemaparannya begitu lengkap ya. Menurut saya luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa banget ya. Jadi dari perspektif budayawan, ada nilai-nilai budaya yang secara turun temurun. Betul. Berkegiatan dengan komunitas, dengan masyarakat sekitar. Betul. Yang akhirnya
sangat relevan dengan topik Ya. kita hari ini, Mensana in Corpore Sano. Ya. Tapi balik ke Mas Syamsir nih. Ya. Ya, mungkin sedikit bisa diceritakan Mas Syamsir, kenapa bisa jadi atlet sepak bola? Kenapa bisa jadi atlet sepak bola? sih? Kenapa bisa jadi Ceritanya. atlet sepak bola ceritanya? Sebenarnya mayoritas keluarga saya adalah yang lebih fokus ke pendidikan formal gitu. Di keluarga besar satu-satunya yang atlet cuma saya gitu. Jadi kalau lagi kumpul keluarga, mereka ngomongin pelajaran, saya lari-larian di depan rumah main bola gitu. Jadi nggak nyambung. Jadi pertamanya itu saya menggeluti latihan bulu tangkis, badminton, latihan badminton dulu. Setelah itu kelas 5 SD coba masuk ke akademi sepak bola. Tadinya hanya hobi tapi tiba-tiba betul-betul tercebur di sepak bola, dipanggil tim nasional. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi bersyukurnya adalah hobi yang bisa menghasilkan jadi mata pencarian saya dan juga sekaligus menyehatkan tubuh saya gitu. Yang menyehatkan. Tapi Ya. boleh di-share gak, kan dari kecil tadi dibilang dulu hobinya bulu tangkis, Oke. terus abis itu ke sepak bola. Ya. Itu kan benar-benar aktivitas fisiknya luar biasa ya. Betul. Stamina, teknis dan lain-lain. Ya. Gimana sih maksudnya cara Mas Syamsir menjaga stamina dan kebugarannya dari usia yang sangat dini? Yang pasti pertama asupan makanan. Asupan makanan betul-betul harus dijaga. Kedua jam tidur kita istirahat. Sama ketiga menurut saya manusia itu melakukan apapun seberat apapun ketika memang dia suka, dia menyukainya, ya nggak ada capeknya gitu, nggak ada capeknya. Dan juga sekaligus dengan kita bergerak seperti tadi Mas Sugi bilang, jadi tidak terasa kita juga sudah menyehatkan tubuh kita dengan cara kita bergerak gitu. Tadi Mas Ugi ada sempat bilang Ya. di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, Betul. yang akhirnya bisa membuat kita menjadi lebih bahagia. Betul. Mungkin itu kali ya. Itu jadi orang suka nanya nih, Alam main bola 2 jam gitu, selesainya masih bisa ngobrol, nggak capek? Enggak, karena saya happy melakukan itu gitu. see. Betul. Oke, mungkin kalau dari pertanyaan yang sama nih Mbak Indri. Mbak Indri, Ya. Mbak Indri coba bisa sedikit dijelaskan nggak kenapa kok bisa tiba-tiba jadi professional player untuk e-sports nih? Ini karena kan Iya, profesi yang baru ya. Kalau Mas Syamsir Alam dari I think 40-50 tahun yang lalu profesinya memang jelas ada olahraga konvensional. Iya. Nah ini generasi milenial, generasi Z, coba bisa di-share gak Mbak Indri? Ya, terima kasih waktunya. Nah, kalau aku sendiri itu awalnya nyemplung ke dunia e-sport ini, awalnya memang cuma iseng-iseng aja. Nah, karena aku dari kecil itu memang karakternya atau sifatnya itu sedikit agak tomboy, jadi mainnya temannya pada cowok-cowok semua gitu. Nah, awalnya itu sebenarnya aku memang lebih suka olahraga jujur, karena memang pada saat sekolah nilai olahraga aku tuh selalu paling tinggi di kelas. Ditambah lagi aku dari kecil tuh suka karate sama suka muay thai gitu. Karate, oke, Jadi ngeri. iya, jadi temennya cowok semua. Nah, pada satu saat karena temanku ini salah satunya ada yang suka main game di warnet. Jadi akhirnya pada suatu hari dia ngajak aku main di warnet nih, cobain main game. Nah, pertama kali game yang aku coba tuh yaitu Point Blank yang aku mainin sampai sekarang. Nah, pada saat aku cobain kok seru nih, tembak-tembakan gitu kan, gak mati-mati nih musuhnya. Akhirnya penasaran, main terus, akhirnya yang ngajarin aku dan ngajakin aku main game itu akhirnya sekarang lebih jagoan aku daripada dia ngajakin aku main game. Akhirnya jadi serius ya? Iya, akhirnya jadi serius. Nah, pertama itu memang cuman main-main di warnet, akhirnya ikut turnamen, terus turnamen lokal, menang, coba ikut turnamen nasional, menang, habis itu ke internasional sampai sekarang akhirnya. Oke. Ini menarik nih, Mas Sugi, bisa dikasih pendapatnya gak? Karena kan dari Mas Syamsir kan ada kita lihat olahraga sepak bola, olahraga yang memang umum. Ini juga bisa dimainkan sama anak-anak di daerah, dimanapun ya, karena nggak memerlukan sebuah infrastruktur teknologi yang mumpuni. Nah, sedangkan tadi Mbak Indri bicara tentang e-sport, electronic sport, di mana harus ada internet, itu udah wajib. Gimana menurut Mas Sugi
fenomena-fenomena ini gitu loh. Ada pergeseran. Saya pikir budaya baru, budaya milenial ini yang apa dampaknya sih di daerah, dan respon Mas Sugi gimana sebagai seorang budayawan ngelihat fenomena ini? Saya pikir kita memang harus bisa beradaptasi dengan perkembangan yang sekarang terjadi ya. Jadi tidak berpacu pada tradisi yang masa lalu saja, karena realitas kehidupan ini memang bergerak ya. Jadi tidak monoton pada tradisi-tradisi lama saja. Dan justru menjadi pertanyaan bagaimana kebudayaan tradisi Nusantara itu bisa menjadi memberi kontribusi pada budaya-budaya modern sekarang gitu. Nah, ini bagaimana? Karena gini loh, Mas Sugi, untuk Mas Syamsir Alam tuh jelas ya, Ya. pemain timnas, ada jenjang prestasinya, membawa nama bangsa, Ya. membawa merah putih. Tetapi mungkin ini yang juga sering dilupakan orang. Mbak Indri juga pernah mewakili Indonesia ya, Mbak Indri ya, dan jadi Iya. runner up kejuaraan dunia. Iya, Runner 2 up kali. kejuaraan dunia 2 kali. Dunia itu berarti Piala Dunianya Piala e-sport. Dunianya Luar e-sport biasa. untuk point blank. Nah, buat saya itu salah satu kontribusi mungkin ya dari perwakilan generasi milenial kayak Mbak Betul. Indri sendiri. Nah, gimana maksud saya Mas Sugi, ini dua-duanya juga berkontribusi. Apakah memang kedepannya akan e-sport ini lebih berprestasi atau lebih bisa membanggakan nama bangsa menurut Mas Sugi? Justru tadi yang saya sampaikan itu, jangan Nusantara atau masyarakat di Indonesia jangan hanya berdiam pada tradisi saja. Justru seperti Mbak Indri, kemudian teman-teman kita yang sport yang lain harus didukung, karena kesehatan jiwa seperti tadi yang saya paparkan itu adalah sejauh mana kita berkontribusi atau terlibat dalam pergaulan yang lebih luas gitu. Di olahraga itu kan atau kesehatan itu salah satu variabelnya bagaimana kita terlibat. Kalau sekarang Mbak Indri terlibat dalam tim online internasional gitu atau tim-tim di dunia, ini sebenarnya kan keterlibatan pada society ya. Betul. Jadi bagaimana terlibat dalam dunia internasional, berkontribusi. Para gamer itu juga harus mempersiapkan badan dan pikirannya agar kuat lama, itu pasti juga olahraga di belakangnya, jadi nggak mungkin latihan keras. Saya berdiri di tradisi, tapi juga sangat mendukung karena sama kontribusi kepada tradisi lokal dengan terlibatan di dunia internasional, bukan hanya lomba tapi juga saling mengenal antar bangsa, bukan hanya G2G ya, bukan hanya government to government, tapi people to people itu bisa disambung atau dijembatani oleh olahragawan atau bahkan olahragawan gamer yang online ini kan antar negara ini tiap hari gitu. Jadi keterlibatan itulah justru yang akan membuat kita menjadi sehat, bukan hanya berbangsa tetapi menjadi bagian daripada international society ya. Masyarakat global. Sport itu adalah bagaimana kita terlibat dalam pergaulan internasional, kemudian duduk bersama sehingga kita menjadi orang yang berbahagia gitu, sharing our knowledge, experience budaya kita masing-masing. Di belakang sport itu, jadi kalau sport yang dilombakan secara internasional kelihatannya hanya di komputer, tapi interaksi di belakang sport itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya, jadi itulah yang dimaksud dalam kearifan budaya Nusantara, bagaimana kita terlibat ya di dalam pergaulan gitu, bahayu gitu, bagaimana kita selalu berpikir baik, menghilangkan pikiran-pikiran buruk ketika terlibat dalam pergaulan besar olahraga internasional, game competition internasional. Nah, ini kontribusinya tentu luar biasa. Sebetulnya luar biasa ya, Mas Sugi ya. Kita malah senang kalau ada anak muda itu kompetisi antar negara online di depan komputernya lama, kemudian menang. Sehat gitu, perang, terserah. Harus ini ya. Kan realitas yang menarik sekali. Pasti. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ke Mas Syamsir ya. Manfaat apa sih Mas Syamsir yang Mas Syamsir dapat ketika latihan? Mungkin
tujuan daripada latihan itu sendiri mungkin untuk menang, untuk menerapkan strategi dari pelatih, untuk mencapai goal tertentu. Tapi apa manfaat terhadap diri Mas Syamsir sendiri sih ketika melakukan latihan dan olahraga itu? Yang pasti karena saya melakukan hal yang saya cintai dari dulu. Pertama manfaatnya adalah kebahagiaan jiwa saya, itu pasti. Ketika saya ada masalah di luar, saya nggak tahu kenapa sampai lapangan terus udah ada bola itu lupa semua masalahnya. Oke. Satu itu kebahagiaan, kedua pasti kesehatan. Kesehatan. Jadi Jarang sakit. jarang sakit, alhamdulillah. Jadi karena memang sering di lapangan setiap hari, karena itu hal yang membuat saya bahagia. Terus tanpa disadari saya sudah berolahraga. Jadi udah tuh gabungannya pas tuh olahraga dan bahagia. Jadi Olahraga, iya. bahagia. Terus ketika masuk ke sebuah klub profesional ataupun masuk ke timnas, nutrisi juga menjadi bagian yang nggak terpisahkan ya Mas Syamsir Iya ya? pasti, karena kalau kita contoh makan sembarangan, ya istirahatnya kurang dan nutrisinya tidak mencukupi, kita pasti tidak perform di lapangan. Ketika kita tidak perform di lapangan, pasti di luar lapangan kita juga jadi pikiran tuh, Betul. jadi nggak bahagia lagi tuh. Betul. Jadi soalnya kan kalau ketika kita udah main profesional, pasti pelatih dan pemilik klub menuntut kita untuk selalu sehat dan bugar gitu. Oke, jawaban yang sangat-sangat lugas ya dari Mas Syamsir. Tapi balik lagi nih ke Mbak Indri, saya pengen tanya karena karena kegiatan fisiknya sebagai atlet e-sport ini kan minim ya. Tadi Mas Syamsir olahraga rutin, dia harus lari, ada angkat beban, masuk ke gym, nutrisinya juga dijaga karena itu mempengaruhi penampilan dia di lapangan. Nah, sedangkan Indri sendiri kalau mau latihan itu harus di depan komputer. Tadi mungkin ada input yang bagus juga atau ada masukan yang bagus atau respon yang bagus dari Mas Ugi. Perihal anak-anak muda zaman sekarang bisa berdampak terhadap global society tadi bahasanya. Tapi bicara soal tubuh nih kita jasmani kita, apa yang dilakukan oleh pemain e-sport, Indri? Nah, ini sih sebenarnya pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ke aku juga karena memang rata-rata pemain game atau professional player itu terutama untuk game komputer itu rata-rata pasti berhadapan dengan komputer dan duduk dalam durasi waktu yang sangat lama. Bisa 5 jam, bisa 6 jam, bisa sampai 12 jam gitu. Nah, kalau aku sendiri untuk menjaga kesehatan dan badanku sendiri itu memang seperti aku bilang tadi pertama, karena dasarnya aku memang suka olahraga. Jadi aku mikir gak bisa nih kalau misalnya duduk lama-lama di komputer tapi tanpa ada aktivitas seperti olahraga untuk menjaga badanku tetap bugar gitu, karena gak sehat kan kalau misalnya kita terlalu lama di depan komputer dan duduk terlalu lama. Jadi memang biasanya itu selain aku bermain game di depan komputer lumayan lama, aku malamnya itu olahraga hampir setiap hari. Jadi makanya aku biasanya itu Muay Thai setelah atau sebelum latihan itu aku Muay Thai dulu. Nah, Muay Thai ini mungkin karena aku terlatih dari kecil fisiknya kuat, jadi aku selalu ambil 2 kelas jadi nyambung. Waduh. Jadi capek banget. Berat. Jadi gitu sih. Jadi lumayan hardcore ya. Jadi Iya. olahraga fisik juga iya, olahraga e-sport juga iya. Iya. Tapi apa dampaknya? Gini, dalam satu tim kan nggak semuanya kayak Indri kan, nggak semuanya Muay Thai atau ini semua sebenarnya tim Muay Thai gitu. Tim Muay Thai yang sedang main e-sport. Nah, kalau dampaknya sendiri bagi performance Indri di dalam pertandingan atau dalam kompetisi itu seperti apa sih? Apa dampaknya yang Indri yang latihan 2 jam sehari atau 3 jam sehari main Muay Thai sama mungkin beberapa teman-teman Indri atau lawan atau musuh Indri yang minim melakukan kegiatan fisik atau olahraga? Biasanya aku kalau misalnya lihat teman-teman yang jarang olahraga, yang kegiatannya hanya untuk bermain game aja, itu biasanya tuh cepat lelah. Pertama cepat lelah, Stamina. terus staminanya cepat lelah, terus sering sakit di bagian belakang,
dan kurang bisa fokus terlalu lama gitu. Biasanya kalau misalnya kita memang nggak bisa setiap manusia itu tidak bisa fokus terlalu lama. Cuman biasanya orang yang kurang olahraga ini fokusnya jauh di bawah standar gitu. Oh Jadi gitu. kurang bisa fokus gitu. Mungkin Itu sih biasanya. mungkin karena apa ada sakit di punggung atau back pain gitu, mungkin karena duduk terlalu Mungkin. lama dan kurang Mungkin ada fokus. beberapa faktor. Iya, mungkin ada juga yang mungkin kurang istirahat gitu. Jadi kan biasanya banyak tuh gamer-gamer yang lupa makan. Iya, Saking asiknya main game lupa waktu lupa waktu. gitu. Ya kelamaan, nggak tahu kalau misalnya badannya tuh udah capek gitu sebenarnya. Gitu sih. Oke, itu dari Indri ya. Mas Sugi mau minta responnya nih. Di daerah sendiri, mungkin khususnya di Bali ya. Kebetulan saya juga tahu banyak anak-anak muda Bali itu yang seneng e-sport sekarang. Dan apa ya itu tadi komplainnya mainnya kelamaan dan eh, jarang olahraga. Kegiatan-kegiatan atau tanggung jawabnya sebagai pelajar juga seringkali terbengkalai. Menurut Mas Ugi gimana ya tentang fenomena e-sport ini? Di satu sisi bagus, membawa nama negara. SEA Games yang lalu juga kita dapat medali di cabang e-sports. Tetapi dampaknya terhadap lingkungan sekitar atau komunitas yang kecil seperti di daerah di Bali itu seperti apa, Mas Ugi? Ngelihat fenomena seperti ini. Kalau menyalahkan pada e-games, halo ya, Iya, Mas Ugi. ya kalau menyalahkan pada e-games bahwa orang terbengkalai sekolahnya, sepak bola juga bikin orang terbengkalai. Terbengkalai juga ya sepak bola ya. Main Betul, sepak betul, bola betul, Mas, melulu betul. ya. Betul itu betul. Jadi jangan tidak adil kepada satu game ya. Jadi ada juga orang yang bola bisa dikatakan kalau dia akhirnya main bola lupa sekolah gitu. Jadi Atau Mas Ugi nggak setuju ya, Mas Ugi nggak setuju bahwasannya game itu dijadikan kambing hitam untuk anak-anak yang mungkin notabene ya memang malas aja gitu loh. saya Dan nggak tidak bisa bagi setuju waktu. karena jelas sekali pembinaan itu kan kalau saya tidak ahli atlet tapi ada teman-teman yang ikut katakanlah ikut kelompok-kelompok yang akhirnya ada pembinaan seperti bulu tangkis ya, Betul, kemudian ada sepak bola, mereka betul. kan ada pembinaan. Nah, e-game ini ada nggak pembinaan itu? Jangan dulu disalahkan, I see. sehingga orang akan bisa mengatur waktu di mana jam sekolahnya. Mesti ada satu klub atau society di Bali, di kota-kota, sehingga orang harus diajar bagaimana mengatur waktu. Karena kalau nggak didampingin, ini kan potensi besar ya. Masyarakat internasional bisa terlibat di dalam satu pertemuan online begitu kan luar biasa. Tapi Betul. bagaimana juga dia harus realistis dengan dunia sekitarnya. Oleh karena itu pendampingan atau klub-klub lokal ini perlu ada pendampingan yang serius sama dengan bulu tangkis, sport-sport yang lain gitu. Sehingga mereka tahu bagaimana mengatur irama hidup being realistik ya dengan realitas gitu, dan juga bagaimana mengatur waktu. Utama apa yang disampaikan Mbak Indri kan penting sekali, tidak semua orang yang bermain di depan layar ini sadar bahwa konsentrasinya harus dijaga dengan makan yang sehat, istirahat yang sehat, harus ada sport yang betul-betul fisikal yang dimainkan yang secara rutin harus dikerjakan. Kalau boleh cerita ya, pemain teater itu ada sportnya juga loh gitu. Jadi Pemain mereka teater. teater gitu. Wow. Ada olah vokal, kemudian ada naik gunung bersama gitu kan. Jadi bukan hanya di panggung. Kalau di panggung 5 jam itu gimana nyiapkan? Mbak Indri 5 jam di layar itu harus siap fisik. Masih bisa nggak kan gitu? Betul, Ada tiga olahraga, kemudian meditasi, kemudian tahu menu. Nah ini kan juga harus didampingi teman-teman di daerah, jangan hanya gamenya saja nanti kolaps setelah itu kan. Betul, Saya betul. pikir harus adil ketika negara atau masyarakat berharap orang-orang seperti Mbak Indri gitu berkontribusi membesarkan nama Indonesia, ya didampingin gitu. Nggak perlu ada e-game center di satu daerah, sehingga orang bisa berlatih dengan cara tanda kutip ya memadai, properly bagaimana menjadi gamer yang profesional gitu. Setuju. Jangan disalahkan dulu anaknya. Jangan disalahkan dulu ya anaknya ya.
Jadi treatmentnya juga seperti atlet ya, Mas Sugi ya. Kalau saya lihat ya, treatment dari Mbak Indri sendiri udah kayak atlet ya. Ada latihannya, ada jaga kondisi fisiknya, makanannya, biar dia juga bisa konsentrasi ketika pertandingan nanti. Em, tapi di daerah sendiri, Mas Sugi, di Bali khususnya, ada gak kegiatan-kegiatan yang menggunakan entah itu fisik ataupun non fisik yang sedang berkembang? Kalau yang belakangan ya, jadi sebelum pandemi ini banyak sekali ya. Seperti yang banyak berkembang itu kan layang-layang ini. Orang Bali itu layang-layang itu jadi airport itu tertutup oleh layang-layang gitu kan, selama pandemi karena pas nggak ada pesawat ya. Itu juga kan bagaimana satu desa itu punya layang-layang 10 gitu di bawah tutup jalan. Buat saya jangan disalahkan mereka, ini dikelola gitu, dikelola dengan baik. Mereka juga di samping main layang-layang malamnya main game gitu kan. Alangkah indahnya hidup bukan Pagi main layang-layang, malam main game. Ini belajarnya kapan ya, Mas? Karena pandemi itu memang income berkurang, tapi kan kesenangan tidak berkurang. Gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Bermain. Nah, komunitas itu ada. Saya lihat di banyak tempat ada muncul. Tinggal bagaimana sekarang orang-orang tua atau masyarakat, pemerintah lokal lah, mesti arif melihat ini. Jangan dilihat sebagai mendistraksi atau menghilangkan konsentrasi mereka sekolah. Enggak. Ini adalah jangan-jangan ini menjadi semangat mereka untuk bersekolah. Karena kalau ditanggapi sebagai bagian dari klub di sekolahnya, kemudian berprestasi, kemudian dapat tempat di sekolahnya, dihargai, mereka kan senang. Setuju. Berarti jadi harus diakomodasi hal-hal seperti ini. Kata kuncinya diakomodasi ya Pak ya, anak-anak ini ya. Didampingi, jangan dulu berpikir negatif pada perkembangan masa depan dunia ya. Ini kan masa depan dunia. Betul. Karena perkembangan e-sport sendiri di luar udah luar biasa banget sih Pak. Di Amerika sendiri aja juga yang saya tahu udah ada visa atlet e-sport. Oh gitu. Iya. Jadi bukan cuma atlet. Tapi tadi pendapatnya Mas Sugi saya sangat setuju gitu. Intinya balik lagi ke ada yang menjaga gitu, ada yang melihat, ada yang membina gitu. Karena betul juga tadi atlet sepak bola juga kalau kita tidak ada yang bina, kita kasihkan juga tuh main bola, kita lupa sekolah. Lupa gitu. waktu ya, lupa main waktu. terus ya. Karena saya pernah tim nasional kita pernah berguru di Uruguay itu 4 tahun. 4 tahun. Kita tetap sekolah di sana. Setiap di Indonesia ada ujian, saya itu berangkat kelas 3 SMP. Jadi saya SMA tuh di Uruguay. Sekolah di sana setiap di Indonesia ujian itu akan berangkat guru-guru dari sekolah atlet Ragunan ke Uruguay, kita ujian di sana. Ujian juga. Gitu. Tapi kan memang itu ada yang bina. Jadi kita tidak lupa sekolah gitu. Betul. Di saat yang bersamaan tetap latihan, tetap masuk program timnas, Betul. tapi pendidikan sekolah juga tetap lanjut. tetap gitu. jalan, tetap Betul. lanjut. Luar biasa. Selanjutnya mungkin untuk Indri ya. Indri ini sebagai tadi kan udah ibaratnya sudah didukung banget nih sama Mas Sugi sebagai seorang budayawan, tapi menurut saya cara berpikirnya sangat global lah ya, sangat modern. Dia ngelihat ini harus diakomodasi, ini harus diarahkan, harus difasilitasi. Nah, kan banyak ya Indri ya teman-teman atlet e-sport ini yang kadang nggak terlalu mementingkan pendidikan. Benar. Sedangkan Indri sendiri setahu saya lagi lanjutin pendidikan ya. Boleh Iya, diceritain lagi nggak sekolah. sedikit alasannya kenapa gitu? Padahal kan sebagai atlet e-sport juga pemasukannya juga lumayan, hobi juga, happy juga, bisa bawa nama bangsa, bisa ke luar negeri juga. Terus kenapa tiba-tiba ingin melanjutkan pendidikan, bisa sedikit di-share? Iya, sebenarnya aku bermain game ini udah lumayan lama ya, belasan tahun. Terus aku mikir juga pendidikan ini sangat-sangat penting untuk kedepannya, karena memang kita nggak bisa bergelutnya tuh di e-sport terus kan. Karena e-sport ini menurut aku pasti ada jenjangnya, ada di mana kita udah nggak bisa bermain lagi untuk di competitive scene-nya gitu. Oke. Ada umurnya lah gitu, karena
pasti bakal ada regenerasi yang muda-muda yang lebih berbakat yang akan menggantikan kita nantinya ke depannya. Betul. Jadi memang kita selain mempersiapkan mempertahankan prestasi yang sekarang, kita juga harus mempersiapkan apa sih yang bisa kita targetkan untuk ke depannya nih. Salah satu kita mempersiapkannya dengan pendidikan kita gitu. Karena memang waktu kuliah dulu, waktu aku masih aktif-aktifnya banget kompetitif, itu pas lagi aku deket banget sama skripsi waktu itu. Jadi bener-bener hektik banget. Jadi memang ya itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing ya. Gimana caranya kamu manage waktu, bisa disiplin, bisa tanggung jawab tentang apa yang kamu ambil gitu. Karena aku udah ambil resikonya nih, aku pengen main game, aku mau jago, aku pengen juara, aku harus juga selesai skripsinya, harus juga bisa lulus kuliah. Jadi sama-sama balance. Jadi waktu itu kalau boleh cerita, aku waktu latihan, jadi biasa itu latihan kalau misalnya deket-deket turnamen itu bakal intens banget. Biasanya itu sampai larut gitu. Nah waktu itu aku juga harus ngejar deadline skripsi aku. Jadi waktu itu pada saat kayak aku latihan, pas aku mati, aku buka laptop, aku kerjain skripsi, pas hidup lagi aku balik lagi latihan, main lagi. gitu. Sampai Wah. segitunya gitu. Wah. Sampai segitunya aku concern terhadap pendidikan juga gitu. Jadi memang harus balance. Kita nggak boleh menjadikan alasan game itu, gara-gara aku main game nih, aku jadi ngantuk, besok aku nggak kuliah. Itu ya dasar kamunya aja males gitu. Malas ya. Jangan jadiin alasan game itu menjadikan kamu orang yang malas gitu ya. Kalau Gitu. boleh saya komentar ini kuncinya adalah disiplin ya, disiplin Iya, waktu, disiplin disiplin diri ini waktu. juga penting banget ya. Terus kalau pengen tanya juga nih pendapatnya berarti perspektif terhadap topik kita pada hari ini Mensana in Corpore Sano itu terhadap keberlangsungan aktivitas Indri sehari-hari itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya aku menghubungkan dengan topik kita yang hari ini itu benar-benar pas aku baca, wah ini pas banget nih karena kadang-kadang ini kebanyakan teman-teman profesional gamer lainnya itu tidak sejalan dengan topik kita sekarang karena kadang-kadang mungkin pikirannya sehat tapi Tubuhnya kebiasaannya itu tidak sehat yang mengakibatkan tubuhnya jadi tidak sehat gitu, dan mungkin sebaliknya gitu. Gimana caranya kita tuh harus bisa menjaga agar semuanya itu bisa berjalan beriringan dan harus bisa balance gitu. Gimana caranya kita pikiran harus bisa sehat pada saat latihan, kita fokus, kita belajar gimana caranya teamwork, disiplin, tanggung jawab, gimana kita bisa menjaga visi misi kita dengan tim yang lain. Terus kita juga harus bisa menjaga gimana sih kita mengatur pola tidurnya, terus pola makannya. Terus jadi kita gimana sih harus menyisihkan waktu untuk olahraga juga di samping kita harus bermain di depan komputer dalam waktu yang lama. Gimana caranya kita tetap menjaga tubuh kita agar sehat gitu. Jadi benar-benar benar-benar cocok sih emang topiknya kali ini kita bahas. Meskipun Indri udah nggak terlalu fokus lagi di competitive scene ya, maksudnya untuk kegiatan sehari-harinya misalnya belajar, kuliah, menurut Indri Mensana in Corpore Sano itu masih tetap relevan, penting? Masih dong. Jadi sebenarnya topik kita ini nih nggak hanya untuk e-sport atau enggak sport yang lain juga, tapi ini bisa kita terapkan di setiap hari di kehidupan kita setiap hari gitu. Iya, karena memang itu berawal dari pikiran kita. Kalau misalnya pikiran kita sehat, pasti kita juga bisa menjaga tubuh kita agar tetap sehat juga gitu. Setuju. Mas Sugi, pendapat pribadi Mas Sugi tentang Mensana in Corpore Sano dalam kehidupan Mas Sugi sehari-hari. Tadi kan bicara dari perspektif budaya ya, itu slide-nya luar biasa lengkapnya. Tapi penerapannya, bicara kegiatan Mas Sugi sehari-hari. Menurut Mas Sugi bagaimana tentang Mensana in Corpore Sano? Yang saya ambil dari topik hari ini itu sebenarnya yang menarik adalah kita mesti selalu terlibat dengan alam ya. Secara tradisional kan begitu ya. Terlibat dengan alam, kemudian saya pikir disiplin ya. Saya justru malah pengen mengomentari Mbak Indri. Jadi Indri menjadi contoh bahwa
sebenarnya sport apapun itu kuncinya disiplin gitu loh. Betul. Jangan nyalain sportnya, sport apa tuh Kan diganggu dia gitu. kalau nggak disiplin nggak bakal kemana-mana ya Pak ya. Nggak perlu kemana-mana, apa saja. Jadi pembinaan itu adalah pendisiplinan atlet atau para pekerja olahraga begitu. Saya sebut pekerja karena bisa jadi profesi kan. Betul. Nah, kalau saya sendiri kan sehari-hari baca lontar, memang sudah seperti Mbak Indri juga depan komputer, digitalisasi manuskrip lontar-lontar ada ribuan gitu. Jadi kalau ada waktu, caranya adalah mengikuti diet atau berate namanya ya, makan-makan terpilih sesuai dengan manuskrip ya kita baca juga resep-resep atau pengetahuan modern untuk disesuaikan. Karena kan yang tradisi ini harus kita readjust dengan yang modern finding sesuai dengan sains modern. Sebenarnya nggak, tradisi kita ini kan begitu. Betul. Kita selalu paralel dengan perkembangan modernitas dan juga sains gitu. Nah kalau saya biasanya pergi ke gunung gitu. Oh, hiking ya Pak ya? Ya hiking, kemudian trekking, kemudian cocok nanti di gunung bawa tenda dan juga baca manuskrip kan jadi nyambung. Jadi tetap hobi tetap dapat, kerjaan juga beres ya Pak ya? Ya biasanya malah ada alasan untuk pergi ke hutan gitu, jalan. Saya suka yang namanya forest bathing ya, jadi jalan di hutan, mandi oksigen di tengah hutan gitu. Itu bagian dari detox badan. Detox. Saya juga sih merekomend ke Mbak Indri karena sering di depan layar, sering-sering ke hutan. Kalau di Sydney kan tinggal keluar kota, ke 1 jam driving sudah fresh ya. pantainya juga bagus. Dan itu dilakukan secara rutin, Mas Sugi. Saya rutin pergi ke kebun ya. Oh. Kebun, kemudian jalan di perbukitan, kalau Anda tahu Bedugul gitu. Bedugul tahu. Di danau-danau itu jalan kaki, kemudian kalau ngobrol diminta ketemuan dengan teman-teman diskusi lontar, saya ajak sambil jalan. Kalau mau mereka ketemuan saya ya ayo jalan kaki sama saya. Diskusi sembari jalan ya, dipaksa ya. Dipaksa untuk berkegiatan fisik. Oke, mungkin 1-2 jam kali ya Mas Sugi ya, untuk sekedar keluar dari rumah, nggak di depan monitor setiap hari, kurang lebih segitu kali ya Mas Sugi untuk kegiatan. Saya rutin tiap minggu itu 1 hari jalan kadang-kadang ya. Nah, itu kan bisa 1 hari jalan. Kalau olahraganya seperti Mas Samsir kan harus ngejar target. Kalau saya kan jalannya jalan kaki di pohon sambil mendata pohon-pohon yang di hutan. Kalau saya sekarang sedang berkegiatan di hutan Tamblingan ya, ada 4 danau di sana. Saya sekalian jalan dan ngecek pohon-pohon yang bisa jadi tanaman obat gitu. Oh, untuk riset juga Pak? Iya, jadi sekalian ngecek pohon-pohon gitu bisa sehari. Oh, bisa 2 minggu, seminggu itu 2 hari lah dihabiskan gitu lah. Oke, jadi kira-kira kurang lebih berapa jam Pak kalau misalnya melakukan kegiatan di luar ruangan? Ya, kalau saya sebenarnya Jumat, Sabtu, Senin sampai Jumat itu ada di Denpasar, jadi agak minim. Tapi begitu Sabtu sama Minggu itu 2 hari penuh. 2 hari penuh di luar. Oke. Bisa menjaga seperti itu. Menjaga stamina, menjaga performance. Tantangan saya dengan Mbak Indri sama, harus kuat natap monitor, baca lontar. Berjam-jam ya, Mas Sugi ya. Berjam-jam. Oke, kalau Mas Syamsir, berapa jam sih yang dilakukan biasanya? Mungkin dulu sebelum masih sebelum jadi atlet, setelah jadi atlet ya udah pasti porsinya bertambah beda. Nah, setelah selesai untuk menjaga performance atau stamina sehari-hari itu kira-kira berapa lama dan gimana? 3-4 jam. Kebetulan saya menghosting salah satu program traveling gitu ya. Traveling, jadi memang sekalian dapat juga tuh olahraganya. Kadang-kadang kita trekking, kita nggak ke lokasi yang mainstream. Lokasi yang mainstream itu adalah tempat wisata. Kita nggak mau cari situ. Kita maunya memang kita yang menerobos hutan dan menemukan air terjun yang baru gitu. Kadang-kadang kita dari tempat parkir
terakhir itu sebelum kita sampai air terjun kita bisa jalan 3 sampai 4 jam. Wow. Tanpa kita tahu nih tuh air terjun bagus atau enggak buat di tayangan. Nggak ada tuh di Google Maps, nggak ada ya? Kayaknya enggak ada. Saya pernah ke satu lokasi tiba-tiba dapat tiket untuk berangkat ke daerah namanya Saum Laki. Oh, di mana itu? Mungkin jarang yang dengar ya Saum Jarang Laki. pasti. Saya juga kalau saya tidak menghosting program itu saya tidak akan bisa tahu ada lokasi itu. Saum Laki itu kita mendarat di Ambon naik pesawat kecil lagi 1 jam dari Ambon. Wow. Dan itu indahnya luar biasa gitu. Saya sudah hampir keliling seluruh pulau Indonesia dan menurut saya indahnya luar biasa. Dan kalau saya suka diving, jadi keindahan bawah juga. laut itu luar biasa. Jadi diving juga, trekking juga, naik gunung Diving, juga. trekking, ya kadang-kadang kalau ada cliff jump, loncat, suka tuh adrenalin junkie juga. Oke. Gitu. Jadi secara nggak langsung Ya. kegiatan Mas Syamsiar sehari-hari juga udah ya boleh dibilang olahraga Betul. sebenarnya. Karena harus ke lokasi syuting Iya. 3 jam jalan, Iya. ke sini 2 jam jalan. Jadi secara nggak langsung memang staminanya juga udah terjaga ya. Stamina memang terjaga, terus yang tadi saya bilang capek sih capek, tapi karena jiwa saya happy, jadi menurut saya kalau saya pribadi ketika jiwa saya happy, kesehatan juga mengikuti gitu. I see. Tapi kalau misalnya lagi break, misalnya Mas Syamsiar kayak dalam kondisi seperti ini, Betul. misalnya lagi break dibatasin, Ya, apa yang mungkin bisa dilakukan seorang Syamsiar Alam untuk sekarang lebih ke sepedahan sih. sepedahan? Iya, ngikutin zaman juga Ikutin kan. zaman juga ya. Sepedaan. Jadi lebih sering sepedaan dan karena saya walaupun saya pemain bola, saya bukan tipe yang suka jogging. Oh, kenapa tuh? Menurut saya boring jogging itu. Jogging itu saya gak suka, padahal saya pemain bola. Pemain bola tuh Nggak suka. wajib banget kan harusnya. Saya nggak suka kan? sebenarnya jogging itu. Oke, Jadi oke. intensitasnya beda sih. Kalau pelari maraton sama pemain bola beda sih. Oh. Kalau pemain bola walaupun fisiknya bagus, tapi disuruh lari maraton yang temponya sama berjam-jam itu Terus kita berjam-jam. cepet capek. Oh, Karena kalau ketika main bola kan kita lebih ke eksplosif. Tapi Sprint. sering banyak stop, ada foul, iya. bola di kiper atau pelanggaran atau segala betul, macam. Jadi memang fisiknya beda. Jadi saya lebih memilih Kebutuhannya bersepeda sekarang. Oh, sekarang bersepeda, Iya. bersepeda dan juga kalau misalnya sedang ada kegiatan-kegiatan di luar, hiking, Betul, diving, itu light ditunggu banget. jumping, ditunggu banget. Oke, mungkin pertanyaan yang sama mungkin saya ajukan ke Indri. Halo Indri. Halo. Indri, nah Indri lagi masih Muay Thai kah atau apa nih untuk kegiatan olahraganya atau menjaga kesehatan jasmaninya sehari-hari tuh ngapain aja gitu loh Indri? Kalau misalnya di sini kebetulan aku udah nggak Muay Thai lagi karena masih belum menemukan komunitas yang cocok sama akunya. Ya. Tapi untuk olahraga itu biasanya aku ke outdoor itu apa ya? Biasanya nonton YouTube, jadi aku bawa HP, aku nonton terus aku ikutin gerakannya tapi di outdoor gitu. Jadi refreshing lah, sekalian refreshing, sekalian olahraga gitu. Jadi tetap olahraga karena di sini walaupun ada pandemi seperti ini, untuk olahraga masih diperbolehkan, tapi mungkin dibatasi. Misalnya nih maksimal 2 orang gitu. Jadi masih banyak orang lari-lari, bawa anjing jalan-jalan gitu. Yang tujuannya untuk jalan ya. Jadi sekalian bawa anjing jalan-jalan ataupun olahraga di tempat-tempat misalnya seperti park atau misalnya di Darling Harbour, di tempat-tempat yang biasanya memang banyak orang olahraga itu masih banyak gitu. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi Rutin? biasanya olahraga. Rutin? Lumayan rutin. Seminggu berapa bisa setiap hari? 5 lah, 4 minim lah. 4-5 kali. 4 sampai 5 kali ya? Ya. heeh. Oke. Menurut Indri sendiri, Mensana Incorpore Sano tuh dari yang kita lihat dari konsep sebelumnya hanya menjaga di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, untuk yang modern ini menurut Indri apakah mengalami perbedaan atau mengalami sedikit nggak relevan atau relevan menurut Indri sendiri? Menurut aku sih masih relevan ya karena arti topik kita hari ini itu dari dulu sampai ke depannya harusnya artinya tuh tetap sama, meaningnya itu tetap sama gitu. Cuman mungkin ya
tambahan dari aku itu gini loh, kalau misalnya untuk topik kita kali ini, menurut aku semakin sehat pikiran kita, kita tuh semakin standar kesadaran diri kita itu semakin tinggi atas atau untuk memilih dan memilah apa sih yang terbaik untuk tubuh kita, untuk diri kita gitu sih. Oke, Mas Syamsir, tips buat masyarakat Oke. untuk menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan raganya yang berimbas sama ya tadi Mas Syamsir bilang bahagia Iya. dalam kesejahteraan jiwa dan pikiran itu apa? Karena kan atlet nih. gitu. Betul. Sebenarnya sangat apalagi di era pandemi ini ya, pasti banyak pikiran yang apa ya, yang berpikirnya kurang jernih lah menurut saya. Maksudnya takut ada pandemi ini, maksudnya di segala bidang banyak yang kolaps atau semua segala hal. Tapi menurut saya kalau saya pribadi di segala situasi kita tetap harus mengambil positifnya gitu di segala situasi. Sebenarnya bagus juga kita stay di rumah dengan adanya pandemi ini, kita bisa belajar hidup lebih sehat gitu, makan makanan lebih sehat. Terus juga kita bisa mengembangkan kreativitas kita di rumah gitu. Jadi tipsnya harus tetap positive thinking, terus jangan lupa juga untuk tetap berolahraga di rumah. Apapun itu ya. Apapun itu terserah sukanya apa, gerak-gerak kayak bersihin pekarangan rumah pun menurut saya itu udah gerak, termasuk udah olahraga. Apalagi jam 10 pagi lumayan tuh keringetnya Iya, kalau pas betul, lagi betul. panas gitu tipsnya. Terus Mas Sugi, halo Mas Sugi. Ya, halo. Dari slide yang tadi saya ada satu kata yang menarik menurut saya membahas mensana in corpore sano, kebahagiaan. Kata kuncinya kebahagiaan. Kenapa bisa dari tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat? Dan tadi Mas Sugi sempat bilang ya salah satu outputnya bisa bikin bahagia. Itu menarik banget buat saya karena saya nggak pernah dengar gitu loh bahwasanya kalau kita olahraga ya lebih fresh ya, lebih stamina terjaga, lebih segar, iya. Jiwanya juga lebih baik, iya, karena mungkin by science ya, menurut ilmu pengetahuan ketika kita selesai berolahraga, ketika keringat itu keluar, ada yang namanya endorfin. Endorfin itu keluar, itu akan memberikan kita rasa nyaman, rasa positif. Tapi menurut saya kebahagiaan yang tadi disampaikan Mas Sugi berkaitan dengan pemaparannya tadi itu cukup menarik. Bisa sedikit dijelasin nggak Mas Sugi? Saya pikir Mas Samsir sudah menyebutkan ya. Kalau kita menyenangi apa yang kita kerjakan kan muncul kebahagiaan. Kebahagiaan. Jadi tapi yang kalau dari segi kearifan lokal Nusantara, kata yang sekarang sedang tren itu kan mindfulness ya. Betul. Kalau dalam sport itu kan ada mindfulness yang dynamic mindfulness gitu. Jadi kita bergerak tapi mindfulness. Mindfulness itu bisa nyuci piring sampai olahraga menggiring bola gitu. Atau sambil lihat layar, sadar dengan tubuh kita dengan bermain game di depan layar. Gitu. Nah, mindfulness ini yang sebenarnya dipercaya secara tradisi menjadi kuncinya. Kalau dalam bahasa Jawa atau Nusantara kita kenal namanya samadhi gitu. Samadhi gitu. Jadi sama dengan yang kosmik itu. Pintunya bertemu dengan kosmik atau kebahagiaan yang konon katanya yang tertinggi sejati adalah ketika kita mindfulness gitu. Jadi ketika tubuh kita berolahraga, kemudian bergerak, tapi dengan kesadaran penuh, nah itu ada dekat dengan keharmonisian alam. Jadi orang-orang yang berolahraga itu kenapa bahagia dan muncul endorfin, bukan karena geraknya, tapi karena ada dipercaya bahwa tubuhnya dan pikirannya sedang dalam posisi mindfulness, dan itu dekat dengan harmoni alam gitu. Sama dengan orang bermusik juga kan muncul musik atau hobi-hobi yang lain, dan di trigger endorfin itu muncul dalam proses mindfulness gitu. Nah,
ini yang menarik sekali gitu ya, dari tradisi Jawa, Sumatera, Nusantara lah, bahwa kita selalu ingin dekat dengan alam untuk tanda kutip ya memacu endorfin itu gitu. Orang juga kalau mancing ya atau main layang-layang itu kan sama aja mau mancing endorfin kita. Itu sudah diketahui, tapi baru saja yang mengatakan ada endorfin baru kita mangut-mangut, padahal sudah ada itu. Dari dulu sebenarnya sudah ada. Sudah disadari. Jadi setiap lakukan sesuatu dengan sukacita, dengan tulus gitu kan, dengan bersemangat. Makanya kata semangat itu kan itu. Kita ada kata semangat, yang di spirit, semangat itu. Di roh diri dan roh semesta jadi satu. Itu semangat Nusantara ya, semangat. Semangat Nusantara dan balik lagi bisa mencapai kedamaian atau kebajikan itu sendiri ya. Kebajikan itu yang menarik kan itu ya. Ketika orang sport itu kan harus sportif gitu ya. Setuju. Jadi harus menerima bahwa dirinya belum maksimal gitu. Setuju. Untuk melatih kebajikan itu dalam sport terbuka sekali. Ya, itu bukan hanya kompetisi, tapi mengakui bahwa diri belum maksimal. Dalam banyak sport tradisional begitu, bukan kemenangan yang menjadi pokok daripada permainan, tetapi bertemu teman, mengetahui bahwa kita belum disiplin, orang lain lebih disiplin, kemudian mereka menang, ya penerimaan itu kan luar biasa penting buat membesarkan, bukan hanya menyehatkan badan, tetapi mendidik kedewasaan kita menjadi bagian daripada komunitas kan gitu. Makanya ada kata-kata kebajikan tadi ya, lebih bijaksana Ya, juga untuk menerima. Karena orang yang sport itu biasanya sport gitu. Sportif. Sport, Orang-orang saya sih harap begitu gitu. dan menurut Mas Sugi pentingnya harus aktif secara fisik dan menjaga kebugaran untuk tantangan kehidupan yang terus berkembang itu gimana Mas Sugi? Karena kan ya tadi ya ini hanya menurut saya ini hanya salah satu fenomena digital yang kita alami dengan adanya e-sport, dari olahraga yang melakukan kegiatan fisik sampai olahraga yang tetap dinamain olahraga karena beberapa bulan yang lalu Kemenpora juga sudah mensahkan e-sport itu sebagai salah satu cabang olahraga prestasi. Tapi tantangan kedepannya Mas Sugi, tantangan kedepannya mungkin kedepannya ya kegiatan kita nih akan terbatas seperti masa pandemi ini. Nah, bagaimana penting harus aktif secara fisik dan menjaga kebugaran. Kalau misalnya tadi Mas Sugi mungkin di daerahnya aman ya, jadi masih bisa keliling danau, nyatetin pohon-pohon, ngeriset, ngobrol sama temannya. Tapi kan nggak semuanya nih Mas Sugi, khususnya teman-teman kita, sobat budaya kita yang ada di kota-kota besar, rada concern gitu loh dengan perkembangan terakhir pandemi ini. Menurut Mas Sugi gimana pendapatnya? Saya pikir kan ini bukan hanya di Indonesia dialami di mana-mana ya. Jadi kita harus sangat terbuka dan pikiran kita harus sangat terbuka pada masa depan ya. Tapi sebelum sampai ke sana ya, secara tradisi kita kan ada dua hal ya, sakit atau sehat itu. Sakit ini adalah kalau tubuh kita terisolasi dengan lingkungan, ya dengan alam, tidak harmoni dengan alam, ya kita sakit gitu. Jadi kita harus terlibat, bersentuhan dengan alam. Kita harus terlibat alam. Kedua juga, kalau kita terisolasi dari komunitas, badan kita itu merasa tidak bahagia. Bisa bertahan sendiri, tapi badan kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Interaksi modern kita kan bukan hanya interaksi bertemu, tapi juga online itu interaksi. Kita merasakan greget orang di depan layar yang di seberang benua sana, kita tahu. Betul. Oleh karena itu interaksi sosial dan interaksi lingkungan ini yang dicoba pesan-pesan leluhur kita untuk tetap dijaga. Bagaimana kita terlibat dalam kehidupan sosial, berkontribusi, dan ikut menjaga alam. Kan Mensana Incorpore Sano ini di situ. Bagaimana kita terlibat dan menjadi sehat. Betul. Masa depan kita itu
kemajuan Indonesia atau anak muda kita tuh sejauh mana mereka terlibat dalam pergaulan internasional dan dalam sport, dan juga terlibat dalam pergaulan internasional dalam menjaga lingkungan gitu, dalam menjaga alam. Nah inilah yang di dalam pikiran sehat, di dalam badan yang sehat ada pikiran yang sehat. Di situ nanti arahnya. Buat apa kita sehat? Betul. Saya malah meloncat ya. Buat apa kita sehat kalau kita tidak terlibat untuk perdamaian dunia, untuk pergaulan internasional yang lebih harmonis gitu, untuk tetangga atau masyarakat sekitar. Harus berdampak ya Pak ya? Ya, jadi lanjutannya itu mesti menata perdamaian hati, teman dan juga orang-orang sekitar. Karena sport dan kesehatan itu tidak bisa diraih dengan individu saja. Contohnya sekarang, bahwa kalau tetangga kita sakit kita terancam loh. Jadi tidak bisa ada satu Setuju. tatanan dunia sehat itu seorang diri tengah hutan. Enggak. Kita berhadapan pada komunitas global yang sangat berbeda, sehingga orang lain harus saling satu dengan yang lain, harus saling mengajak orang sport dan berpikir sportif gitu. Sekarang contohnya gitu, kalau kita Mas Samsir bisa mengajak temannya olahraga dan sebagainya, ini kan sebenarnya sedang dalam proses penguatan atau penumbuhan international society atau komunitas global gitu. Tantangan kita sekarang itu sebenarnya sangat relevan buat pandemi ini. Bagaimana melawan ini ya harus ada kesadaran sehat bersama, harus ada kesadaran mensana incorporational merata di semua kelompok anak muda, sehingga mereka bergerak bersama dengan koridor ini gitu. Jaga kesehatan saya sendiri biar nggak menular orang. Betul. Olahraga atau berpikir sehat biar kita semua sehat gitu. Setuju. Fokusnya udah jelas seperti Setuju. disampaikan Pak Presiden ya, bahwa kesehatan dulu, nanti kalau udah sehat baru nanti ekonomi mikir gitu. Dan saya yang ke sono dulu dah, baru nanti mikir ekonomi gitu. Harus sehat ya Pak ya? Harus sehat Intinya kita ya. bersama gitu. Setuju, Jadi, setuju. itu ada diskusi ini kan. Betul, maka ada diskusi ini. Mungkin pertanyaan terakhir untuk semua narasumber kita pada hari ini. Apa yang ingin disampaikan khususnya Mas Syamsir terhadap topik kita kali ini, Mensana Incorpore Sano, mewakili misalnya atlet atau anak-anak muda generasi milenial kayak Mas Syamsir sendiri? Ketika saya mendapat undangan berbicara di sini, terus temanya juga menurut saya luar biasa gitu, karena yang tadi saya bilang di era pandemi ini memang segala hal tuh kayak susah banget gitu. Tetap kita harus positive thinking dalam situasi apapun, karena menurut saya ketika pikiran kita kuat, pikiran kita sehat, badan kita juga jadi ikut sehat gitu. Intinya tetap harus berpositif thinking, pokoknya apapun kembangkan, gali lagi kreativitas kalian, walaupun cuma berada di rumah, apapun itu gali lagi. Terus yang juga harus keluar rumah bekerja tetap harus hati-hati juga gitu, tetap dipatuhin protokol yang lainnya. Terus menurut saya mari bersama-sama berdoa dan berusaha semoga pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali lagi seperti semula. Amin. Intinya tetap berpikiran positif, menurut saya sih itu aja. Positive thinking ya. Ya. Untuk Mbak Indri, mungkin ada pesan-pesan atau kata terakhir terhadap topik kita pada hari ini, Mensana Incorpore Sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, kalau dari aku sendiri mewakili profesional gamer, mungkin dalam masa pandemi ini khususnya, aku pengen mengajak teman-teman semua itu untuk lebih berpositif thinking seperti Mas Syamsir tadi bilang, karena biasanya di pandemi ini banyak orang yang overthinking yang akhirnya ujung-ujung riuh sendiri gitu ya, apa-apa jadi negatif, apa-apa jadi stres, apa-apa lagi jadi pusing. Jadi aku pengen ngajak mereka jangan terlalu overthinking, terus lebih produktif lagi. Siapa tahu yang sebelumnya kita belum nemu nih passion kita tuh sebenarnya di sini gitu. Passion kita tuh ini mungkin selama pandemi ini kita lebih banyak waktu untuk menemukan passionnya kita yang lebih produktif lagi, bisa mengasah apa sih skill kita, apa sih bakat kita yang terpendam gitu. Mungkin memasak kan, karena di sini selama masa pandemi ini semua tiba-tiba jadi chef ya. Jadi chef setiap hari semuanya. masak. Semuanya open PO. Iya. Semua jadi tukang masak semua gitu. Jadi
mungkin kita bisa menemukan apa sih passion kita yang sebenarnya gitu. Dan jangan lupa untuk tetap olahraga untuk menjaga kesehatan karena teknologi semakin maju ya, kita nggak ada alasan untuk tidak olahraga setiap harinya karena kita juga bisa buka YouTube, kita bisa olahraga, nonton di HP juga kita bisa olahraga, Di buka rumah TV juga ya, bisa atau olahraga. dimanapun, Iya, betul. jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berolahraga setiap harinya. Jadi itu sih. Jadi pikirannya sehat, tidak stres, tidak overthinking, Jangan overthinking ya. jangan lupa olahraga juga, terus makanan juga tetap dijaga, jangan lupa juga untuk lebih produktif gitu. Jadi mengasup apa saja yang positif gitu. Terima kasih Mbak Indri. Mungkin terakhir dari Mas Sugi, pertanyaan yang sama. Saya bersyukur sekali ya sudah diajak ada Mbak Indri kemudian Mas Samsi, ini kan semua berpikir positif ya. Positive Pesannya thinking. itu, ya positive thinking, bertemu dan berteman dengan orang positif itu menyegarkan. Nggak perlu olahraga, apalagi tambah olahraga lagi. Tambah olahraga. Mari kita bikin komunitas Mensana Incorporation ini di Indonesia, jadi orang-orang yang berpikir mementingkan kesehatan, kemudian juga mau saling mendampingi dalam proses pandemi atau di luar pandemi ini. Saya berharap sih Mbak Indri walaupun nggak terlalu banyak main, kalau banyak ke Bali bisa membuat komunitas kecil mendampingi gimana sehat lihat di depan kamera kan begitu atau layar gitu, atau Mas Samsi ke Bali. Jadi jaringan nasional atau person yang sudah bisa mencari celah di antara bidang-bidang yang dijalani ini mesti dibagi. Saya pikir siapapun di luar sana yang sudah mampu berdisiplin di bidangnya masing-masing juga harus juara, tapi disiplin kemudian mampu melakukan hal-hal yang sudah membuat mereka bahagia, itu dibagi semakin banyak. Jadi dikabarkan kabar-kabar baik bahwa tidak semua pemain gamer profesional itu kacau balau kuliahnya gitu. Kacau balau. Mas Samsi gitu masih bisa ujian dari Yugoslavia gitu, dari mana gitu kan. Yeah. Dari kan yang seperti ini bagaimana semua anak bangsa itu bisa menikmati pendampingan yang sesuai dengan yang diminati. Jadi jangan ditarik, jangan disalahkan. Dampingi bisa ya. Buat orang-orang seusia saya mungkin kita harus arif dan juga fair kepada anak muda. Kitalah yang harus berubah gitu. Jadi jangan mereka yang harus berubah. Kita berubah infrastruktur pemerintahan maupun tidak menyediakan ruang kepada game masa depan gitu. Atau bagaimana pergaulan internasional seperti ini. Oleh karena itu pesan saya itu tadi ya, berpikir positif. Yang sudah berhasil, mari kita dengar. Mereka pasti punya jalan untuk membantu anak-anak muda lainnya yang akan melanjutkan kiprah di bidang-bidang yang mereka sudah. Amin. Karena ketika kita bahagia, niscaya imunitas kita juga bertambah ya. Betul ya. Oke, terima kasih. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, perkembangan teknologi khususnya e-sport sedikit banyak mengubah perilaku anak-anak muda, generasi milenial dan Gen Z. Meskipun sudah dikategorikan sebagai olahraga, tetapi masih minim kegiatan fisik. Makanya tadi Mbak Indri punya tips setelah latihan, setelah bermain, penting tetap untuk menjaga kegiatan fisik. Tetapi sebetulnya kegiatan fisik ataupun olahraga dapat membantu pemain dan atlet untuk mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Nah itu tadi Mas Sugi juga berbicara tentang pentingnya peran menjadi terlibat dalam komunitas global, apalagi bisa membawa nama bangsa dan mengharumkan nama bangsa. Mensana Incorporesano tidak akan lekang oleh zaman, karena pada hakikatnya manusia membutuhkan tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dan ketika tubuh kita sehat, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan jiwa yang kuat, pikiran dan juga mental yang prima. Di mana ini akan berguna untuk kita semua terlepas dari latar belakang kita, pekerjaan kita ataupun di mana kita tinggal. Terima kasih Mas Sugi, terima kasih Mbak Indri, terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sudah menyempatkan diri dan berbagi menawarkan sudut pandang baru dari perspektifnya masing-masing. Akhir kata salam untuk seluruh sahabat budaya dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Selama bulan November 2020, Pekan Kebudayaan Nasional akan melaksanakan beragam program acara mulai dari konferensi, pagelaran, pameran, parade hingga kompetisi.
Keseluruhan rangkaian acara ini akan dapat sahabat budaya saksikan di berbagai platform digital, mulai dari televisi hingga layanan video streaming.